Saat kamu bangun pagi, buka ponsel, dan tiba-tiba perasaanmu berubah hanya karena satu postingan, mungkin kamu merasa iri, takut, marah, atau tiba-tiba merasa tertinggal dari dunia. Lalu kamu terus scroll, dan entah kenapa, kamu nggak bisa berhenti. Sampai tiba-tiba, waktu habis, moodmu rusak, dan kamu sendiri nggak tahu kenapa. Nah, kalau kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendirian. Karena kenyataannya, kita semua sedang mengalami proses yang pelan-pelan tapi pasti. Ya, cuci otak modern. Kita sering membayangkan cuci otak itu seperti di film-film. Seseorang disekap, dipaksa, disuntik, lalu dimasukkan doktrin. Tapi sekarang, proses itu sudah jauh lebih halus, lebih maju, dan yang paling menakutkan, jauh lebih tidak terasa. Cuci otak modern tidak dilakukan dengan paksaan, tapi dengan persuasi halus yang konsisten. Pelakunya, bukan hanya satu orang atau satu rezim, tapi sistem yang lebih luas, yaitu media. Di era digital ini, media bukan lagi hanya televisi, koran, atau radio, tapi juga media sosial, video pendek, influencer, algoritma, iklan tersembunyi, bahkan meme. Semua ini terhubung dalam satu ekosistem yang sangat cerdas, ekosistem perhatian. Semakin lama kamu bisa dibuat menatap layar, semakin besar peluang untuk mempengaruhimu. Dan dalam dunia kapitalisme digital, perhatianmu adalah komoditas. Sesuatu yang dijual, dibeli, dan dimanipulasi. Jadi, bagaimana sebenarnya proses cuci otak modern ini bekerja? Pertama, mari kita bicara tentang eksposur berulang, atau dalam psikologi disebut mere exposure effect. Ini adalah fenomena di mana otak kita mulai menyukai sesuatu hanya karena kita sering melihatnya, meski awalnya kita nggak suka. Semakin sering kamu lihat wajah seseorang, kata-kata tertentu, atau gaya hidup tertentu, otakmu mulai menganggap itu sebagai normal. Lama-lama, itu bukan hanya normal, itu jadi ideal. Tanpa sadar kamu mulai membandingkan hidupmu dengan standar itu. Media sangat paham hal ini. Makanya kamu akan melihat konten yang sama terus-menerus. Misalnya, standar kecantikan yang sempit, gaya hidup hedonis, tubuh yang harus kurus, kulit yang harus putih, gaya hidup yang harus produktif. Lalu kamu mulai merasa kurang. Kamu mulai merasa tidak cukup. Dan ketika kamu merasa tidak cukup, kamu jadi target empuk untuk dijualin produk, ide, atau bahkan ideologi. Yang kedua adalah framing, atau cara menyusun cerita. Framing bukan tentang fakta, tapi bagaimana fakta disajikan. Misalnya, dua berita bisa punya isi yang sama, tapi ditulis dengan sudut pandang berbeda. Satu menyebut demonstran rusuh, satu lagi menyebut rakyat menuntut keadilan. Keduanya bisa benar, tapi cara penyajiannya mempengaruhi bagaimana kamu meresponsnya. Itulah kekuatan framing. Media, baik berita maupun hiburan, setiap hari membentuk cara kita melihat dunia. Mereka bukan hanya memberitahu apa yang terjadi, tapi juga bagaimana kamu harus merasa tentang itu. Harus marah, takut, bangga, atau sedih. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah desain. Kemudian ada yang disebut emotional triggering, pemicu emosi. Otak manusia punya kecenderungan merespons lebih cepat terhadap ancaman, ketakutan, atau kemarahan. Ini adalah warisan evolusi. Media memanfaatkannya dengan menyuguhkan berita atau konten yang memicu reaksi emosional. Judul-judul sensasional, konten yang memecah belah, atau drama yang dibuat-buat. Semua itu untuk menarik perhatian. Semakin emosimu terpancing, semakin kamu klik, semakin lama kamu bertahan. Di sini, muncul juga yang namanya outrage culture, atau budaya marah. Kita hidup di zaman di mana semua orang marah pada sesuatu. Ada yang marah karena politik, ada yang marah karena gaya hidup orang lain, ada juga yang marah karena meme. Dan media suka itu. Karena kemarahan membuat orang aktif. Mereka komentar, membagikan, berdebat, dan tetap online. Selanjutnya adalah algoritma. Ini adalah mesin di balik layar yang memilih apa yang kamu lihat. Algoritma bukan sekedar kode matematika. Ia sudah seperti penata acara pribadi yang tahu persis apa yang bisa membuatmu terjebak dalam lingkaran konten. Algoritma media sosial mempelajari setiap klik, jeda, dan reaksi kamu, lalu menyajikan konten serupa terus-menerus. Bukan untuk membuatmu bahagia, tapi untuk membuatmu bertahan. Bayangkan kamu sedang merasa sedih. Kamu buka media sosial, dan algoritma menyajikan konten yang sesuai mood mu. Tapi bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk memperdalam rasa itu. Kamu akhirnya terjebak di lingkaran kesedihan, kemarahan, atau kecemasan, yang seolah alami, padahal sudah didesain. Ada juga yang disebut filter bubble, yaitu gelembung informasi.
Kamu hanya disajikan informasi yang sesuai dengan keyakinanmu. Kamu merasa mendapat banyak referensi, padahal kamu hanya melihat versi dunia yang sudah disaring agar kamu tetap percaya pada apa yang kamu yakini. Kamu tidak sadar bahwa orang lain melihat dunia yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Efeknya, polarisasi. Orang jadi sulit saling memahami. Mereka tidak lagi berbicara untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuktikan bahwa versi mereka adalah yang paling benar. Dan dalam situasi seperti itu, manipulasi sangat mudah dilakukan, karena orang sudah berhenti berpikir kritis. Dan yang paling halus dari semua ini adalah normalisasi. Media perlahan menanamkan nilai-nilai tertentu hingga terasa biasa. Hal yang dulu dianggap ekstrim, sekarang dianggap wajar. Kekerasan yang dulunya ditolak, sekarang jadi tontonan. Ketelanjangan, kebencian, konsumtifme ekstrim, semua perlahan masuk ruang bawah sadar, lewat sinetron, reality show, vlog, dan iklan. Anak-anak tumbuh besar dengan membayangkan hidup ideal adalah punya mobil mahal, rumah mewah, wajah cantik, dan hidup glamor. Lalu mereka dewasa dan merasa gagal hanya karena hidup mereka biasa saja. Padahal tidak ada yang salah dengan hidup biasa. Tapi cuci otak modern sudah membuat mereka percaya bahwa menjadi orang biasa berarti gagal. Media juga memainkan ilusi kebebasan. Kamu merasa bebas memilih apa yang kamu tonton, padahal pilihanmu sudah dibentuk sebelumnya. Kamu pikir kamu memilih gaya hidup tertentu, padahal itu hasil dari eksposur yang terus-menerus. Kamu pikir kamu punya opini sendiri, padahal itu hasil dari narasi yang kamu konsumsi tanpa sadar. Inilah bentuk cuci otak modern, bukan dengan kekerasan, tapi dengan persuasi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan algoritma. Bukan dengan penjara, tapi dengan kenyamanan. Dan karena itulah, ia sangat sulit dilawan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri? Pertama, sadari bahwa kamu sedang jadi target. Ini bukan soal jangan main medsos, tapi soal sadar bahwa setiap hal yang kamu lihat bisa mempengaruhimu. Sadari bahwa kamu tidak hanya menonton, tapi juga sedang ditanamkan sesuatu. Kedua, latih kesadaran kritis. Jangan terima semua yang kamu lihat atau baca begitu saja. Tanyakan, siapa yang membuat konten ini? Apa tujuannya? Apa yang ingin ditanamkan? Siapa yang diuntungkan kalau saya percaya ini? Ketiga, batasi eksposur. Kamu tidak harus tahu semua hal setiap waktu. Otakmu butuh ruang untuk berpikir, untuk bernapas. Kadang kita merasa stres bukan karena hidup kita berat, tapi karena kita menyerap terlalu banyak drama yang bahkan bukan milik kita. Keempat, cari perspektif lain. Jangan hanya konsumsi satu jenis media atau satu sisi cerita. Bacalah yang berbeda pandangan. Dengarkan orang yang tidak kamu setujui. Itu bukan berarti kamu harus setuju, tapi agar kamu tidak mudah diprovokasi. Kelima, kuatkan identitas dirimu sendiri. Orang yang paling mudah dimanipulasi adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu tahu siapa kamu, apa nilai yang kamu pegang, dan tujuan hidupmu, maka kamu tidak akan mudah dibelokkan oleh narasi luar. Dan terakhir, ajak orang lain untuk sadar. Kesadaran kolektif lebih kuat dari algoritma manapun. Bangun budaya yang sehat, budaya yang tidak hanya menghibur, tapi juga menyadarkan. Cuci otak modern bukan tentang seseorang yang duduk di depanmu dan berkata, "Percayalah padaku." Tapi tentang sistem yang membuatmu percaya bahwa kamu sedang memilih sendiri, padahal kamu sedang diarahkan. Jadi mulai sekarang, perhatikan pikiranmu, jaga emosi dan keputusanmu, dan sadari satu hal penting. Kendali atas dirimu tidak boleh diberikan secara cuma-cuma, bahkan kepada layar di tanganmu sendiri.